Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wurina Sundus, NIM 333211920 dari RL16. Saya akan menjelaskan tentang unit 4 rangkaian lurus bolak-balik. Tujuan percobaan ini adalah mempelajari karakteristik tegangan dan arus pada sistem arus bolak-balik, lalu mengamati penerapan hukum Kirchhoff pada sistem arus bolak-balik. Pengertian arus bolak-balik atau arus AC. Pengertian arus listrik secara umum adalah energi yang dapat disalurkan melalui media penghantar berupa kabel, dan adanya arus listrik ini dikarenakan muatan listrik mengalir dari saluran positif dan menuju ke saluran negatif. Arus listrik AC adalah merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara searah, melainkan bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Pada arus listrik AC dikenal yang namanya frekuensi, yang mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, arus listrik AC yang ditetapkan oleh PLN memiliki frekuensi sebesar 50 Hz, sedangkan tegangan standar untuk arus bolak-balik satu fase Indonesia adalah 220 volt. Rangkaian arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternatif current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mana dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, induktor, dan rangkaian kapasitor. Rangkaian arus bolak-balik terdiri dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor dapat disusun secara seri yang bisa disebut rangkaian RLC. Rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi, hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketika besar hambatan tersebut ketika dihubungkan dalam satu rangkaian disebut impedansi atau hambatan total. Pada gambar ini terdiri rangkaian RLC terdiri R, L, dan C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh R atau resistor disebut resistansi, dan yang dihasilkan dengan L disebut reaktansi induktif, dan yang dihasilkan oleh C disebut reaktansi kapasitif. Ketika tiga hambatan tersebut disatukan dalam satu rangkaian disebut impedansi atau Z atau hambatan total. Misalnya tegangan jepit dapat dihitung dengan menjumlahkan VR, VL, dan VC. R, VL, VC sehingga menjadi VS. Besar arus adalah sama, sehingga besar tegangan pada arus masing-masing komponen L, dan C adalah VR sama dengan I kali R, VL sama dengan I kali XL, dan VC sama dengan I kali XC. Sebutkan dalam rumus tegangan jepit hingga hasil diperoleh hambatan total sebagai berikut.